Aku terduduk di sudut rumah. Tubuhku gemetar tak terkendali. Bau amis darah masih menusuk hidungku, membuatku ingin muntah. Tanganku menggenggam erat baju kecil berwarna merah muda, penuh noda yang sudah mengering. Itu baju Vina, putri kecilku, yang seharusnya sekarang tengah tertawa manja di pangkuanku, bukan terbaring kaku di altar sesajen. Air mata ini tak berhenti mengalir, membasahi pipi yang pucat pasi. Di luar rumah, suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya, menambah suasana mencekam di rumah yang kini seperti sarang setan. Aku tak pernah menyangka, lelaki yang selama ini kupanggil suami, Sabar, tega melakukan semua ini. Namanya memang Sabar, tapi ternyata hatinya sehitam malam paling gelap. Semua ini bermula saat Sabar mulai gelisah dengan kondisi ekonomi keluarga kami. Di Purbalingga, desa kami memang tidak banyak peluang kerja. Sabar hanyalah tukang bangunan serabutan, penghasilannya pas-pasan. Kami tinggal di sebuah rumah tua di pinggir kebun bambu. Rumah itu peninggalan orang tuanya. Dindingnya sudah banyak yang retak, atapnya bocor di sana-sini. Awalnya, aku tidak curiga sama sekali. Setiap hari, Sabar berangkat kerja pagi-pagi buta, pulang sore menjelang maghrib. Sesekali ia pulang malam, katanya lembur. Aku percaya, karena memang kebutuhan rumah tangga semakin besar. Apalagi, Vina sebentar lagi mau masuk sekolah dasar. Kami harus beli seragam, buku, sepatu, semua itu butuh uang. Namun, satu malam semuanya berubah. Sabar pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan dari tubuhnya tercium bau amis yang aneh. Aku mengira itu hanya keringat. Tapi lama-lama, baunya semakin menusuk, seperti bau darah. Aku mencoba menegur, tapi ia hanya menatapku dengan pandangan kosong. "Kamu jangan banyak tanya," katanya. Suaranya pelan tapi dingin. Aku diam, berusaha menahan rasa takut yang tiba-tiba menyeruak di dadaku. Hari-hari berikutnya makin aneh. Sabar semakin sering pergi malam hari, entah kemana. Ia tak pernah cerita. Sementara aku di rumah sendirian dengan Vina dan Risti, adik iparku yang kebetulan tinggal bersama kami sejak orang tuanya meninggal. Risti baru 17 tahun, masih sekolah, tapi ia sering membantu mengurus rumah. Aku sempat curiga dengan kebun bambu di belakang rumah. Dari dulu, kebun itu memang terkenal angker. Orang-orang bilang banyak kejadian aneh. Suara tangisan bayi, orang hilang, binatang ternak mati mendadak. Tapi kami sudah terbiasa dengan cerita-cerita itu. Karena sejak kecil aku memang tinggal di sini. Malam itu, hujan deras mengguyur atap rumah kami. Aku sedang menidurkan Vina ketika tiba-tiba lampu mati. Gelap gulita. Petir menyambar-nyambar di kejauhan. Dalam gelap, aku mendengar suara pintu belakang terbuka. Aku mengintip dari celah kamar, melihat Sabar berjalan pelan ke arah kebun bambu sambil membawa sesuatu. Seperti buntalan kain. Aku diam, tak berani bertanya. Tapi rasa penasaran membuatku terus mengintip. Aku melihat bayangan samar di balik pepohonan. Samar-samar, aku mendengar suara orang berbicara sendiri. Tumbal harus dibayar. Begitu kira-kira kata-katanya. Jantungku berdegup kencang. Apa yang sebenarnya Sabar lakukan di sana? Kenapa dia seperti orang yang sedang melakukan ritual? Keesokan harinya, aku mencoba bertanya pelan-pelan. "Mas, tadi malam kemana? Kok hujan-hujan ke kebun bambu segala?" Sabar hanya diam menatapku. Tatapannya kosong. "Sudahlah, kamu gak usah banyak tanya." Aku menunduk. Tapi malam berikutnya, rasa penasaranku makin menjadi-jadi. Aku mengajak Risti untuk mengintip bersama-sama. Kami berdua bersembunyi di balik jendela dapur, menahan napas. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lantai kayu. Samar, kulihat Sabar sedang berdiri di pojok dapur, menunduk menatap sesuatu di lantai. Di depannya, kulihat sesajen lengkap, kembang 7 rupa, kepala ayam hitam, kemenyan, dan sebuah mangkuk berisi cairan merah. Aku menahan napas. Cairan itu darah. Sabar meracau sendiri.
Ini tumbal demi kekayaan yang kau janjikan padaku. Jangan buat aku miskin lagi. Risti menahan tangisku, menggenggam erat tanganku. Aku tak bisa menahan air mata. Suamiku ternyata benar-benar melakukan pesugihan. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Tubuhku gemetar hebat. Risti juga pucat pasi. Aku tak pernah menyangka, lelaki yang dulu begitu sayang pada anak-anak kami, kini berubah menjadi iblis yang mengincar darah dagingnya sendiri. Tiba-tiba, Sabar menoleh ke arah kami. Matanya merah menatapku tajam. Kamu berani mengintip? Suaranya berat dan serak. Aku ingin kabur, tapi kakiku lemas. Risti hanya bisa memelukku sambil menangis. Aku tak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Yang kuingat hanya Vina. Vina yang selalu memanggilku, Mama, dengan suara manja. Tapi sekarang, baju merah mudanya hanya menjadi saksi bisu. Dan sebelum semua ini berubah menjadi mimpi buruk, kehidupanku bersama Sabar sebenarnya tak jauh beda dengan keluarga lain di kampung kami di Purbalingga. Meski sederhana, kami saling mengisi dan menanggung susah senang bersama. Pagi hari selalu menjadi waktu paling menenangkan. Aku biasa menyiapkan sarapan untuk Sabar dan Vina. Bau nasi goreng sederhana dan teh manis menjadi aroma khas di rumah kami. Kadang Risti juga membantu di dapur. Senyumnya selalu menenangkan, terutama sejak orang tuanya meninggal. Sabar sendiri, setidaknya dulu, adalah sosok suami yang penuh tanggung jawab. Ia tak segan bekerja serabutan demi menafkahi keluarga. Kadang menjadi kuli bangunan, kadang membantu tetangga memperbaiki pagar atau atap rumah yang bocor. Meski tak banyak uang yang dihasilkan, aku selalu bangga padanya. Setiap sore, saat Sabar pulang kerja, Vina akan langsung berlari menyambutnya. Papa, Papa, teriaknya riang sambil memeluk kaki Sabar. Kadang Risti ikut berlari kecil sambil tertawa, membawa segelas teh panas yang baru saja kuseduh. Sabar akan mengangkat Vina tinggi-tinggi, membuat anak itu terkikik bahagia. Momen sederhana itu membuat hatiku penuh rasa syukur. Meskipun kami tinggal di rumah tua yang dindingnya penuh retakan, selama keluarga ini utuh, aku merasa cukup. Tapi perlahan, aku mulai menyadari ada yang berubah. Semua bermula ketika Sabar sering pulang lebih malam. Ia bilang ada pekerjaan tambahan. Awalnya aku percaya, karena memang kami butuh uang lebih. Tapi kemudian, Sabar pulang dengan wajah yang berbeda. Matanya cekung, kulitnya pucat, tubuhnya bergetar. Kadang, saat aku cium pipinya untuk menyambutnya pulang, tercium bau amis aneh, seperti darah. Aku pernah bertanya, Mas, kok bau amis banget? Habis potong ayamnya? Sabar hanya tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. Ah, nggak apa-apa. Tadi kerja di proyek, mungkin kena cat. Aku mengangguk pelan, walau sebenarnya hatiku tidak tenang. Apalagi setiap malam, ia semakin sering keluar rumah. Aku mendengar pintu dapur terbuka, langkah kaki yang perlahan menuju kebun bambu. Sebenarnya, kebun bambu itu sudah lama terkenal angker. Orang-orang bilang di situ sering ada suara gamelan gaib, tangisan bayi. Bahkan beberapa warga pernah mengaku melihat pocong melompat-lompat di antara pohon bambu. Tapi kami sudah terbiasa. Selama ini hanya cerita orang kampung. Sampai suatu malam, hujan turun begitu deras. Petir sesekali membelah langit. Aku sedang membereskan cucian di dapur ketika tiba-tiba lampu padam. Rumah mendadak gelap gulita. Aku memanggil Risti. Dek, tolong cari lilin di lemari ya. Risti mengangguk. Ia menyalakan lilin kecil yang membuat ruangan remang-remang. Tiba-tiba terdengar suara pintu dapur terbuka pelan. Aku menoleh dan melihat Sabar berdiri di ambang pintu. Bajunya basah kuyup. Wajahnya menunduk. Dari tubuhnya tercium bau anyir yang makin menusuk hidung. Aku menggigil. Mas, kamu dari mana malam-malam hujan-hujan gini? Tanyaku dengan suara bergetar. Sabar mendongak perlahan. Matanya merah. Tatapannya kosong. Jangan banyak tanya. Aku menelan ludah. Entah kenapa, malam itu aku merasa ada yang salah. Keesokan harinya, suasana rumah makin mencekam. Vina yang biasanya ceria mendadak demam tinggi.
Bibirnya kering, kulitnya pucat. "Mama panas," katanya lirih. Aku panik. "Mas, kita harus bawa Vina ke puskesmas," kataku sambil menangis. Sabar hanya diam. Wajahnya datar. "Nggak usah. Ini cuma demam biasa." Aku hampir berteriak. "Mas, ini nggak biasa." Vina pucat banget. Tapi Sabar tetap diam. Ia malah memandang Vina dengan tatapan aneh, seperti orang yang sedang menilai sesuatu. Matanya merah, pupilnya seperti membesar. Aku memeluk Vina erat-erat. Aku tahu ada yang salah. Hari-hari berikutnya, suasana rumah kami berubah total. Sabar semakin sering pergi malam hari. Kadang aku melihat dia membawa buntalan kain. Pernah aku tanya isinya apa, tapi ia hanya menjawab singkat, "Bahan bangunan." Aku berusaha percaya, walau sebenarnya dadaku semakin sesak. Risti pun mulai merasa takut. "Mbak, aku takut sama Mas Sabar. Dia kayak bukan Mas Sabar yang dulu." Aku hanya bisa memeluk Risti sambil menangis pelan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terjaga sambil mendengar suara hujan rintik-rintik di atap. Tiba-tiba aku mendengar suara dari kebun bambu. Seperti orang yang merintih. Perlahan aku bangkit, mengintip dari jendela. Di balik remangan hujan, aku melihat bayangan Sabar berdiri di dekat sebuah pohon bambu besar. Di depannya ada api kecil yang berkelip-kelip. Ia sedang berbicara sendiri, seperti sedang membaca mantra. Aku menahan napas, mencoba menangkap kata-katanya. Tumbal, darah, kekayaan, anak, nyawa. Aku hampir pingsan mendengarnya. Anak, nyawa? Ya Tuhan, apa yang sedang dia lakukan? Aku mundur perlahan, tapi kaki meja di sampingku menyenggol piring seng yang jatuh berisik. Bra! Suara itu memecah keheningan malam. Sabar menoleh cepat ke arahku. Tatapannya penuh amarah. "Siapa di situ?" Aku menahan napas. Tubuhku gemetar hebat. Ia berjalan cepat ke arah rumah. Aku berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Risti terbangun dan memelukku erat-erat. Aku tak bisa tidur malam itu. Dalam hati aku bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah suamiku sudah berubah menjadi iblis? Desa tempat kami tinggal sebenarnya tak jauh berbeda dari desa-desa lain di wilayah Purbalingga. Hamparan sawah hijau yang luas, jalanan setapak yang berkelok-kelok di antara ladang, serta deretan rumah-rumah sederhana yang berdiri di pinggir jalan. Namun, di balik keindahan alamnya, ada aroma mistis yang tak bisa diabaikan begitu saja. Desa kami bernama Desa Kedung Jati. Letaknya cukup terpencil, di kaki bukit yang dibatasi sungai kecil yang airnya mengalir deras sepanjang tahun. Orang-orang bilang, sungai itu dulunya adalah jalur pelarian para pejuang kemerdekaan. Di sekitar desa juga banyak terdapat kebun bambu yang lebat, tempat orang sering mencari rebung untuk dijual ke pasar. Rumah kami berdiri di pinggir kebun bambu itu, kebun yang kini menjadi saksi bisu dari kengerian yang kualami. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Dindingnya dari kayu jati tua yang warnanya sudah pudar dimakan hujan dan panas. Atap sengnya berkarat di sana-sini, membuat suara hujan terdengar seperti dentuman drum yang tak beraturan. Di halaman depan rumah, ada sebatang pohon mangga yang cukup besar. Dulu, setiap musim buah, Vina dan Risti sering memetik mangga itu sambil tertawa riang. Tapi kini, pohon itu terasa menakutkan, seolah menatap kami dengan mata yang tak kasat mata. Masuk ke dalam rumah, suasana langsung berubah. Bau lembab menusuk hidung, terutama di ruang tamu yang jarang terjamah cahaya matahari. Dindingnya penuh retakan. Di salah satu sudut, terdapat rak kayu tua yang penuh dengan botol jamu dan beberapa patung kecil yang menurut Sabar warisan dari orang tuanya. Kamar kami terletak di sebelah kiri ruang tamu. Kamarnya sederhana, dengan dipan kayu yang sudah berderit setiap kali kami bergerak. Vina biasa tidur di sebelahku, sementara Risti tidur di kamar sebelah. Kamar Risti lebih kecil, hanya cukup untuk dipan kecil dan lemari kayu yang sudah mulai lapuk. Tapi pusat dari semua misteri ini sebenarnya adalah kebun bambu di belakang rumah. Orang-orang desa menyebutnya kebun bambu setan. Bukan tanpa alasan,
Kebun itu sering disebut sebagai tempat paling angker di desa Kedung Jati. Konon katanya, zaman dahulu kebun bambu itu digunakan sebagai tempat persembunyian para dukun yang menguasai ilmu hitam. Bahkan, ada cerita bahwa pernah ditemukan tulang belulang manusia di sana, sisa tumbal pesugihan zaman dulu. Kebun bambu itu lebat sekali. Jika kau berjalan masuk beberapa meter saja, cahaya matahari langsung terhalang oleh rimbunnya daun-daun. Batang-batang bambu yang tinggi menjulang itu saling beradu ketika angin bertiup, menimbulkan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Kadang terdengar seperti orang menangis, kadang terdengar seperti orang berbisik memanggil nama. Aku ingat betul malam pertama aku diajak Sabar pindah ke rumah ini, sebelum Vina lahir. Ia bilang, "Jangan takut, kebun bambu itu cuma mitos. Gak ada apa-apa di situ." Aku pun percaya. Kami hidup sederhana, dan aku hanya ingin rumah tangga kami bahagia. Tapi semua berubah sejak Sabar sering keluar malam-malam ke kebun bambu itu. Aku pernah mengintipnya berdiri di antara batang bambu dengan membawa buntalan kain. Ia membakar dupa, menabur bunga 7 rupa, dan komat kamit membaca sesuatu. Sejak itu, suasana rumah makin aneh. Bau kemenyan kadang tercium di dalam rumah. Suara-suara aneh muncul di malam hari. Suara tangisan bayi, suara orang berjalan mondar-mandir di atap seng, dan suara benda jatuh padahal tak ada siapapun. Aku pernah menceritakan semua ini pada Risti. Gadis itu hanya bisa menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. "Mbak, aku juga sering dengar suara tangisan dari kebun bambu. Kayak suara bayi, tapi aneh banget. Kadang juga kayak ada orang ketawa cekikikan." Aku hanya bisa mengangguk. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika aku melihat sendiri sesajen yang disembunyikan Sabar di sudut dapur. Terdapat kembang 7 rupa, kemenyan, dan darah ayam hitam yang baunya anyir menusuk hidung. Aku pernah bertanya pada tetangga, Pak Slamet, yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari rumah kami. "Pak, kebun bambu ini emang beneran angker, ya?" tanyaku. Pak Slamet menarik napas panjang. Ia sudah tua. Rambutnya putih semua. "Iya, Mbak. Dulu di situ tempat orang nyari pesugihan. Banyak yang tumbal manusia. Makanya sampai sekarang warga masih takut kalau malam-malam jalan di situ." Aku menelan ludah, merinding setengah mati. Kalau ada yang nekat cari pesugihan, biasanya bakalan ada tumbal, lanjut Pak Slamet. Yang paling ngeri, kadang yang dijadikan tumbal itu orang serumah sendiri. Kata-kata Pak Slamet menusuk dadaku. Aku menatap rumahku dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana bisa aku tinggal di rumah yang berdiri di atas tanah penuh darah dan air mata? Bagaimana bisa aku hidup dengan seseorang yang kini mungkin sudah menjual jiwanya untuk kekayaan? Rumah ini, kebun bambu itu, bahkan desa ini, semuanya terasa mencekikku sekarang. Aku hanya ingin Vina dan Risti selamat. Tapi entah bagaimana caranya. Malam itu, suara angin dari kebun bambu terdengar seperti bisikan maut. Aku menatap lilin yang hampir habis di meja. Cahaya redupnya membuat bayangan di dinding bergoyang-goyang seperti sosok menari. Sejak malam itu, suasana rumah kami berubah drastis. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini seperti memiliki aura kegelapan yang menakutkan. Aku sering mendengar suara langkah kaki di lorong rumah ketika malam menjelang. Padahal semua sudah tidur. Kadang terdengar suara pintu dibuka perlahan, diiringi desahan napas berat yang entah milik siapa. Aku semakin sering terjaga hingga larut malam. Vina yang biasanya tidur pulas kini sering terbangun tiba-tiba sambil menangis ketakutan. "Mama, ada orang di kamar," katanya lirih, suaranya gemetar. Aku hanya bisa memeluknya erat, mencoba menenangkannya meski jantungku sendiri berdegup kencang. Risti pun semakin ketakutan. Ia sering pindah tidur ke kamarku. "Mbak, aku nggak berani tidur sendiri. Kayak ada yang liatin aku dari jendela," bisiknya suatu malam. Aku tak tega melihat wajahnya yang pucat pasi. Aku tahu kebun bambu di belakang rumah adalah sumber dari semua ini. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk memeriksa kebun itu, meski dengan tubuh gemetar. Ditemani cahaya senter kecil, aku berjalan pelan melewati jalan setapak yang dipenuhi daun bambu kering.
Di balik rimbunan batang bambu yang saling beradu ditiup angin, aku mencium bau anyir darah yang menusuk hidung. Jantungku berdegup makin kencang. Dalam remang cahaya senter, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir lemas. Di antara batang bambu, ada sebuah altar sederhana dari batu. Di atasnya tergeletak sesajen kembang 7 rupa, beberapa buntalan kain putih berisi sesuatu yang tak jelas, dan darah segar yang masih menetes perlahan. Aku menahan napas, berusaha tidak muntah. Perlahan aku menyorotkan senter lebih dekat. Tiba-tiba aku melihat potongan kain kecil dengan bordiran nama, Vina. Tubuhku seketika membeku. Itu baju yang biasa Vina pakai. Ya Tuhan, apa yang sudah dilakukan Sabar? Aku mundur perlahan, mencoba menenangkan diriku. Tapi sebelum sempat kabur, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh cepat. Sinar senter langsung menyorot wajah Sabar yang pucat pasi dengan mata merah menyala. "Ngapain kamu di sini?" bentaknya dengan suara yang bukan seperti suara suamiku. Aku tercekat. "Mas, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa ada baju Vina di altar itu?" Sabar hanya menatapku dengan tatapan kosong. "Ini urusanku. Jangan ikut campur." Aku mencoba melawan rasa takut. "Mas, jangan main-main sama yang kayak gini. Ini bukan mainan. Mas, ini ilmu hitam. Kau bisa celaka." Belum sempat aku menyelesaikan kata-kataku, Sabar menepis senterku hingga jatuh ke tanah. Gelap langsung menyelimuti kebun bambu. Aku hanya bisa mendengar napasnya yang berat, seperti hewan buas yang kelaparan. "Jangan ikut campur, atau kamu yang akan jadi tumbal berikutnya," katanya pelan tapi penuh ancaman. Aku menahan napas, mencoba menguasai diriku. Dengan suara bergetar aku berbisik, "Mas, jangan lakukan ini, kita bisa cari cara lain." Tapi Sabar sudah pergi begitu saja. Langkahnya berat namun pasti. Aku memungut senter dengan tangan gemetar. Di sudut kebun bambu itu, angin malam menari di antara daun-daun, membawa bisikan yang semakin menakutkan. Aku kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Aku tahu malam itu adalah awal dari segalanya. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di rumah ini. Hari itu, Vina demam tinggi dan tidak kunjung turun. Tubuhnya panas seperti bara api. Aku berlari ke kamar mandi untuk mengambil air, berusaha menurunkan demamnya dengan kain basah. Risti berdiri di sampingku dengan wajah penuh cemas. "Mbak, Vina kenapa? Kok panas banget?" Aku hanya bisa menggeleng. Air mata menetes di pipi. "Entah, Dek, aku juga takut." Sabar hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah kami. Matanya merah seperti habis menangis. Tapi entah kenapa ada gurat kegembiraan aneh di wajahnya. Aku menghampirinya. "Mas, kita harus bawa Vina ke puskesmas. Dia nggak kuat." Tapi Sabar hanya tertawa pelan. Tawanya dingin dan penuh misteri. "Sudahlah, Bey, ini memang jalannya." Aku tertegun. "Apa maksudmu?" Ia menoleh padaku. "Aku sudah janji. Dia yang dipilih." Aku mundur perlahan. "Dipilih? Siapa yang memilih?" Sabar berdiri, menatapku tajam. "Kau nggak akan mengerti. Ini demi kita semua. Kekayaan, kemakmuran. Vina yang paling cocok. Dia masih suci." Aku menjerit histeris. "Tidak, kau nggak boleh. Itu anak kita sendiri. Mas, anakku, darah dagingku." Sabar mendekat. Tangannya terulur. "Kalau kau melawan, kau juga akan jadi tumbal." Aku bergetar hebat. Air mataku mengalir deras. Risti yang berdiri di belakangku juga menangis ketakutan. Aku melihat ke mata Sabar. Di sana kulihat setitik rasa bersalah yang masih tersisa, tapi tertutup oleh kegelapan yang lebih besar. "Mas, ku mohon berhenti." Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Pak Slamet masuk dengan wajah panik. "Bi, cepat bawa anakmu pergi dari sini," katanya dengan napas terengah-engah. Sabar menoleh tajam. "Apa urusanmu, Pak Slamet?" bentaknya. Pak Slamet memandangku dengan mata berkaca-kaca.
Dia sudah terlalu jauh. Bei, aku tahu dari dulu Sabar sering ke kebun bambu cari pesugihan. Aku nggak mau ada yang mati lagi. Aku menjerit makin keras. Pak, tolong kami. Pak Slamet menarik tanganku, menarikku menjauh dari Sabar. Sementara itu, Sabar hanya tertawa keras. Tawanya menggema seperti suara iblis yang lapar. Kalian tidak akan bisa kabur. Tumbal sudah dipilih. Pak Slamet menggenggam tanganku erat. Cepat lari ke rumah saya. Kita cari orang pintar untuk menolong kalian. Aku menoleh ke arah Vina yang terbaring lemah. Dengan air mata bercucuran, aku memeluknya erat-erat. Mama nggak akan biarin kamu jadi korban, Nak. Sementara itu, suara tawa Sabar semakin menjadi-jadi, bercampur dengan suara angin di kebun bambu. Seperti ada ratusan arwah yang menertawakan penderitaanku. Aku berlari secepat yang aku bisa, menembus pekatnya malam dengan tubuh yang gemetar. Di belakangku, suara tawa Sabar menggema seperti jeritan setan, menembus dada hingga tulang rusukku bergetar. Pak Slamet menggenggam tanganku erat. Cepat, Bei. Kita harus kabur sebelum dia memanggil makhluk-makhluk pesugihannya, katanya sambil menoleh ke belakang. Aku menoleh, menatap Vina yang kupeluk erat. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Mama, aku takut, bisiknya lirih. Air mataku mengalir deras. Mama di sini, Nak. Mama nggak akan biarin apa-apa terjadi padamu. Kami berlari ke arah rumah Pak Slamet yang terletak di pinggir desa. Namun, langkah kami terhenti tiba-tiba ketika Sabar muncul dari balik rumpun bambu. Wajahnya pucat, matanya merah menyala seperti arang membara. Ia membawa pisau kecil yang berkilat terkena cahaya bulan. Berhenti, teriaknya. Aku menjerit. Risti berteriak histeris di belakangku. Pak Slamet berdiri di depanku, tubuhnya gemetaran. Sabar, sadar. Itu istri dan anakmu sendiri. Tapi Sabar hanya tertawa. Hahaha, mereka tumbalku. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Kekayaan sudah di depan mata. Harta, kuasa, segalanya. Aku menahan air mata. Mas, apa artinya semua ini kalau kau harus mengorbankan anakmu sendiri? Suaraku serak, tiba-tiba angin kencang berhembus dari kebun bambu. Suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan orang menangis dan tertawa bersamaan. Batang-batang bambu bergetar hebat, menimbulkan suara berderak yang membuat jantungku makin ciut. Sabar mendongak, matanya semakin merah. Dengar itu? Mereka memanggilku. Mereka sudah menunggu tumbal, katanya dengan suara menggema, seolah ada yang merasukinya. Aku menjerit makin kencang. Jangan, Mas. Jangan lakukan ini. Aku mohon. Tiba-tiba, Pak Slamet menarikku mundur. Lari. Aku akan tahan dia, katanya tegas. Aku menoleh cepat. Pak, jangan. Nanti Bapak bisa celaka. Tapi Pak Slamet hanya menatapku dengan mata penuh keberanian. Bei, aku sudah tua. Biarlah aku yang menghalangi dia. Kau selamatkan anak-anakmu. Aku memeluknya cepat. Air mataku menetes di bahunya. Terima kasih, Pak. Pak Slamet mendorongku keras. Lari. Aku menoleh ke Risti. Dek, bawa Vina. Kita harus lari sekarang. Kami berlari, menembus malam, sementara suara jeritan Sabar menggema di belakang kami. Kudengar Pak Slamet meneriakkan doa-doa keras, mencoba menahan Sabar yang sudah dikuasai nafsu gelap pesugihan. Aku menoleh sekali lagi, dan kulihat Sabar berdiri di tengah kebun bambu, matanya merah membara. Pisau kecil itu kini meneteskan darah, entah darah siapa. Bei, kau nggak akan bisa lari dari mereka, katanya pelan. Suaranya lebih mirip desahan setan ketimbang suara manusia. Aku menahan tangis. Aku akan melindungi anak-anakku. Aku akan lawan kau. Teriakku penuh emosi. Tiba-tiba, angin bertiup makin kencang, membuat kebun bambu itu seperti lautan dedaunan yang meliuk ganas. Dari sela-sela batang bambu, kulihat bayangan hitam bergerak cepat, seperti sosok manusia tanpa wajah.
Mereka menari di antara pohon, menatapku dengan mata kosong. Aku berlari makin kencang, menggenggam tangan Risti dan menggendong Vina yang makin lemah. Di ujung kebun bambu, cahaya lampu rumah Pak Slamet terlihat redup, seperti setitik harapan di tengah gelapnya malam. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan panjang dari belakangku. Aku menoleh cepat. Kulihat Sabar terkapar di tanah. Tubuhnya terguncang hebat, seolah ada sesuatu yang menyeretnya ke bawah tanah. Suara tawa makhluk-makhluk itu makin keras, menari-nari di sekitar tubuh Sabar. Aku menutup mata, menahan isak tangis. Ya Allah, selamatkan dia, walau dia sudah jauh dari jalan MU. Dalam sekejap, suara tawa itu menghilang. Angin berhenti. Kebun bambu kembali sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Aku berdiri dengan kaki gemetar, memandang tubuh Sabar yang kini terdiam kaku. Matanya terbuka menatap langit kosong. Pak Slamet menghampiriku perlahan. Sudah selesai, Bey, sudah selesai, katanya lirih. Aku jatuh berlutut sambil menangis. Anakku, Vina, Risti kita selamat. Pak Slamet menepuk bahuku. Kau harus kuat. Bawa anakmu pergi dari desa ini. Ini tempat terkutuk. Aku mengangguk lemah. Kupeluk Vina erat-erat. Risti berdiri di sampingku. Matanya masih merah karena menangis. Malam itu, aku tahu, rumahku bukan lagi tempat yang aman. Kebun bambu itu bukan lagi sekadar kebun bambu, melainkan gerbang bagi kegelapan yang hampir saja menghancurkan hidupku. Malam itu, ketika kabut mulai turun menutupi desa Purbalingga, aku duduk termenung memeluk Vina dan Risti yang tertidur lelap di pangkuanku. Segala peristiwa mengerikan yang telah kami alami terasa seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. Namun kenyataan berkata lain. Suamiku, Sabar, yang dulu aku cintai dan percayai, ternyata telah memilih jalan gelap, pesugihan dengan tumbal anaknya sendiri. Hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku tahu, aku harus kuat demi anak-anakku, demi masa depan yang masih bisa kami raih. Pak Slamet sudah berbaik hati menerima kami tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Disinilah aku belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah harta atau ilmu hitam, tapi kasih sayang dan keimanan yang tulus. Kini aku mulai membangun hidup baru. Tidak lagi ada ruang untuk kegelapan dan kebohongan. Aku bertekad untuk menjaga Vina dan Risti agar tumbuh dengan penuh cinta dan tanpa takut. Kalau kamu sedang membaca kisah ini, mungkin kamu juga sedang menghadapi masalah berat dalam hidupmu. Percayalah, setiap kegelapan pasti ada cahaya yang menunggu. Jangan pernah menyerah dan carilah bantuan dari orang-orang yang peduli. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti perjalanan pahit dan pilu keluargaku. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita horor, tapi juga peringatan bahwa cinta dan keluarga harus dijaga dengan tulus dan hati yang bersih. Jika kamu ingin mengetahui cerita-cerita nyata penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan follow terus channel konten aku. Karena aku akan terus berbagi kisah-kisah yang menginspirasi sekaligus mengingatkan kita akan bahaya jalan pintas yang menyesatkan. Ingatlah, hidup bukan soal harta dan kekuasaan, tapi tentang seberapa besar kita mampu menjaga hati dan keluarga dari godaan gelap. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan keberanian untuk melawan kegelapan dalam hidup.